Apri, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Doni. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk ya sesuai yang Bapak chat kemarin ke saya ya tentang kegiatan sekolah. Nah, mungkin Bapak mau berbagi cerita pengalaman nih tentang pembelajarannya. Kita ngobrolnya kalau mau lama juga boleh, kalau mau sebentar juga tidak apa-apa, Pak. Jadi saya akan meluangkan waktunya nih untuk Bapak. Nah, kira-kira apa nih yang mau Bapak perbincangkan pada kesempatan kali ini? Eh, Baik Pak, saya mau membicarakan sih Pak terkait pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Oh, jadi Pak Pri mau merefleksikan praktik mengajar ya yang sudah dilakukan. Oke, bagaimana tuh Pak kira-kira? Jadi Pak, pada saat mengajar di kelas itu ya, saya merasa ada beberapa siswa yang nampak kurang bersemangat atau seperti kurang berminat terhadap pembelajaran yang saya terapkan, Hmm, dan itu berdampak sekali kepada hasil belajar muridnya yang kurang memenuhi kriteria ketuntasan belajarnya Pak. oke. Jadi menurut Pak Apri ada beberapa muridnya yang minat belajarnya rendah dan implikasinya ke hasil belajar ya. Ya, Nah, eh, kita ulannya kan eh, nggak lama nih. Kira-kira hmm, Pak Apri ingin dapat apa nih dari percakapan ini? ya saya itu kepingin melakukan hal yang membuat murid itu tertarik dan bisa fokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan apa ya supaya tadi itu Pak ya Hmm, meningkatkan minat dan fokus belajar murid itu, Pak. saya apa namanya? Saya sih maksud saya itu pembelajaran itu bisa berdampak positif Pak pada murid terkait minatnya sehingga akan meningkatkan prestasi belajar mereka. Oh, oke. Nah, dari pengamatan Pak Apri nih tentang murid-muridnya, kalau kita ngomongin minat belajar, nah Pak Apri mau muridnya seperti bagaimana sih ketika belajar di kelas, Pak? Saya sih maunya murid itu yang senang, tertarik, fokus, dan juga terlibat aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Hmm, oke, oke. Jadi harapannya seperti itu ya, Pak ya, terhadap murid-muridnya. Nah, kalau kita sekarang bilang itu ideal murid yang Pak Apri harapkan nih, antara rentang 1 sampai 10 itu adalah level 10 ya. Nah, kira-kira murid Hmm, Pak Apri yang sekarang ini berada pada level berapa kira-kira Pak? Beragam Pak ya, mungkin ada 5 sampai 6. Oke, 5 sampai 6. Oke. Nah, Pak Apri sendiri melihat situasi murid yang sekarang ini inginnya berada di level berapa terkait minat belajar tadi Pak? Saya sih inginnya di level 10 Pak ya, tapi untuk awal-awal mungkin 8 dulu deh. Nah, oke. Nah, menurut Pak Apri, apa yang kira-kira ya Pak Apri bisa lakukan untuk membuat murid berada pada level tersebut, Pak? Sebenarnya sih itu lagi saya pikirkan sih apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar muridnya. Oke, menurut pengamatan dan pengalaman Pak Apri nih, kira-kira murid itu senangnya apa sih Pak saat pembelajaran di kelas? Jadi supaya lebih fokus dan berminat dalam kegiatan pembelajarannya. Sebenarnya mungkin perlu inovasi kali Pak ya. Soalnya dan pembelajaran yang saya lakukan sepertinya harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar muridnya. Oke, oke, oke. Nah, bagaimana kemungkinannya Pak Apri melakukan dua hal ini tadi yang Pak Apri sebutkan tadi? Ada inovasi dan kebutuhan belajar ya untuk Ya, meningkatkan minat belajar murid ini. Kira-kira bisa nggak dilakukan, Pak? seharusnya bisa sih Pak. Oke. Dalam bayangan Pak Apri nih, apa yang bisa dilakukan terkait inovasi dan minat belajar tersebut, Pak? Apa ya? Mungkin pembelajaran yang dapat menyesuaikan kebutuhan belajar murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya. Sepertinya dengan pembelajaran berdiferensiasi, anak itu akan lebih fokus dan akan terlibat aktif karena menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, serta pemanfaatan IT itu biasanya anak-anak senang jika berhubungan dengan yang namanya IT teknologi itu. Hmm, Pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, Ya, saya merasa tertarik. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana penerapannya nantinya yang Bapak bayangkan untuk diterapkan di kelas, Pak? kalau rencana mungkin di awal dengan menganalisis dulu kebutuhan anak-anaknya,
kemudian saya akan menyediakan beragam konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Oke, jadi ada analisis kebutuhan Pak ya. Oke. Ya, Nah, apa yang akan Bapak lakukan nih untuk melakukan analisis tersebut, Pak? saya akan menyiapkan lembar kuesioner, Pak. Sepertinya banyak yang share kuesioner tentang diagnosis kebutuhan belajar di media sosial, terutama di Facebook, Pak. Oke, sepertinya akan menarik nih Pak Apri. Oke. Jadi intinya pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan IT itu yang rencana Pak Apri ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Apri mau mulai menerapkannya di kelas Pak Apri? Secepatnya, Pak ya, kalau bisa minggu ini, dan saya juga harus mencari beragam referensi dulu untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasinya. Oke, baiklah. Mungkin kita sudah di ujung sesi nih Pak Apri ya. Nah, apa nih yang Pak Apri dapatkan dari perbincangan kita kali ini Pak? Yang saya dapatkan, Pak ya, di awal saya sih bingung ya, harus melakukan apa untuk meningkatkan minat dan fokus belajar anak. Tetapi sekarang saya sudah punya ide lah untuk pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Dan tentunya nanti akan saya refleksikan kembali apakah ini sesuai dengan ekspektasi saya atau tidak. Oke, Pak Apri. Saya tunggu nih cerita selanjutnya terkait pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira apakah ada lagi yang ingin Bapak bagi atau sharingkan mungkin dengan saya? Saya rasa tidak sih, Pak. Eh, tapi mungkin kedepannya saya akan banyak berbagi, Pak ya, kalau boleh. Oke, silahkan Pak. Dengan senang hati. Jadi saya akan siap mendengarkan pengalaman Pak Apri yang selanjutnya. Oke, jadi terima kasih Pak ya untuk sharingnya kali ini dan selamat melanjutkan tugasnya kembali. Terima kasih, Pak Doni.